mereview tentang berkas perkara. Ya, jadi kalau saya bilang tadi dia cari-cari kesalahan, ya kan. Nah, ini diperkuat oleh P19 Kejaksaan. Ya, kalau saya mungkin bisa dibilang, oh Alvin, kamu mah sebagai kuasa hukum pasti belain Panji toh, dibilang gitu kan. Yang saya bela ini bukan masalah penistaan agama ya teman-teman ya. Saya nggak tahu menahu tentang penistaan agama, bagaimana cara sholat atau apa yang dipermasalahkan itu saya nggak tahu. Tetapi saya mau membantu Panji Gumilang karena saya melihat di dalam laporan TPPU ini Panji Gumilang ini nggak salah. Ya dalam TPPU ya, karena dia nggak pernah mencuci uang teman-teman. Ya dibuktikan dengan P19 ini. Ya makanya kenapa kita adakan yang namanya pra-peradilan. Kamis kemarin Mabes Polri nggak datang, ya kami pra-peradilkan penetapan tersangkanya yang menurut kami tidak sah. Ya teman-teman ya, P19 ini adalah surat yang diberikan ya dari kejaksaan terhadap tim Pitexus ya untuk kelengkapan berkas. Jadi ada kelengkapan formil sama kelengkapan yuridis. Saya bacakan teman-teman yang fatal, yang sangat-sangat fatal teman-teman ya. Jadi di sini saya bacakan pertama, mereka dibilang di sini nomor 11 bahwa dalam berkas perkara penyidik tidak melampirkan surat pemberitahuan SPDP dan penetapan tersangka kepada tersangka atau keluarga tersangka disertai bukti tanda terima. Ya, jadi pertama secara formilnya aja, bagaimana kamu mau menjadikan Panji Gumilang tersangka? Ya naik penyidikan tapi nggak pernah memberikan SPDP dan nggak memberikan penetapan tersangka. Jadi orang itu diperlakukan kasar yang ngomong teroris dan hak-haknya ini tidak diberikan teman-teman ya. Ini satu di sini yang paling kalau itu hanya kelengkapan formil ya, tapi yang paling penting adalah kelengkapan material ya. Kenapa penetapan tersangkanya itu belum sah menurut saya? Karena kelengkapan materialnya ini tidak lengkap teman-teman. Saya bacakan di sini ya. Berdasarkan hasil penelitian tim penuntut umum terhadap berkas perkara, masih terdapat kekurangan material, yaitu kurangnya alat bukti yang bisa mendukung pembuktian terhadap unsur-unsur dari pasal yang disangkakan, agar penyidik melengkapi berkas untuk membuktikan atau mengungkapkan perbuatan yang dipersangkakan terhadap tersangka dan memeriksa kembali saksi, ahli maupun tersangka, didukung dengan alat bukti terhadap unsur pasal yang disangkakan. Mati kan? Jadi gini teman-teman ya, pidana itu simpel ya, dia harus memenuhi dua hal untuk menetapkan seseorang jadi tersangka. Pertama, memiliki dua alat bukti teman-teman. Yang kedua adalah memenuhi unsur-unsur pidana. Dan ini berdasarkan P19, jaksa bilang dua-duanya belum ada. Ya tadi kita udah baca sendiri di sini ya, bahwa dibilang di sini penyidik agar melengkapi berkas perkara untuk mengungkapkan perbuatan dan memeriksa ya yang didukung dengan alat bukti. Jadi berdasarkan di atas belum cukup. Jadi dibilang kurangnya alat bukti yang bisa mendukung pembuktian terhadap unsur-unsur dan pasal yang disangkakan. Jadi teman-teman, jaksa ini udah di poin awal ini di poin 2 ini kelengkapan material udah bilang berdasarkan hasil penelitian mereka pasal-pasal yang disangkakan ini belum cukup bukti, masih kurang buktinya di sini ya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Bukti apa yang maksudnya itu kurang? Dibilang dalam berkas perkara, saksi selaku pelapor belum menjelaskan secara rinci perbuatan tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan oleh saksi pelapor. Jadi kan dibilang bahwa ini melakukan TPPU ya, agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi pelapor untuk menerangkan secara rinci. Harus diterangkan nih bagaimana perbuatan tersangka melakukan dugaan tindak pidana, mulai dari pembentukan yayasan, sumber dana, pengalihan, dan bagaimana tersangka melakukan perbuatan tersebut ya. Bahwa keterangan tersangka belum menjelaskan secara rinci bagaimana perbuatan tersangka melakukan dugaan dalam pasal yang disangkakan. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa di dalam berkas perkara nomor 4 belum tergambar secara nyata bahwa tersangka menikmati harta yayasan sebagaimana disangkakan kepada tersangka. Jadi TPPU ini adalah ya mencuci uang. Mencuci uang itu maksudnya gini loh, uang yang harusnya punya yayasan ini seolah-olah disangkakan dipakai oleh si
tersangka, yaitu Panji Gumilang, teman-teman. Tapi kalau kita bilang nomor 4 di sini, dibilang oleh jaksa bahwa dalam berkas perkara belum tergambar secara nyata bahwa tersangka menikmati harta yayasan sebagaimana disangkakan terhadap tersangka. Bagaimana sih polisi itu belum ada buktinya, ya belum tergambar secara nyata dia menikmati harta yayasan tersebut, unsur yang belum terpenuhi, kok lu menjadi orang tersangka? Ya, terus aset yayasan juga udah disita sama dia. Ratusan miliar udah diambil uangnya. Ya dari rekening yayasan udah dipindahin ke rekening kepolisian. Ini di mana ini rekeningnya, ini uangnya diambil ke kepolisian atau dimakan oleh oknum-oknum polisi nih yang menjadi pertanyaan saya. Ya, polisi nggak pernah menunjukkan ke saya tuh kemana uangnya dia alihkan, ya teman-teman ya. Jadi yang ngambil ini, yang mencuci uang ini si Panji Gumilang atau polisi nih, pertanyaan saya kalau kayak begini. Kenapa? Karena jaksa bilang dalam berkas perkara belum tergambar bahwa tersangka menikmati harta yayasan sebagaimana disangkakan. Ya, nomor 5 kita baca lagi di sini teman-teman ya. Bahwa walaupun penggunaan nama pendiri, pembina, pengurus, pengawas dalam aset yayasan yang berupa tanah dan bangunan tidak dapat dibenarkan. Tetapi di dalam berkas perkara belum nyata bahwa tersangka atas pengalihan tersebut menerima manfaat maupun menikmati harta kekayaan yayasan. Ya, jadi mungkin dia nggak pakai nama yayasan untuk mempermudah, dipakailah nama pengurus-pengurusnya ya. Dan ini yayasan-yayasan banyak yang kayak begini, bukan cuma yayasan Muslim. Yayasan Kristiani pun kemarin itu saya juga mendapatkan kasus yang dimana dia berantem sama pengurus-pengurusnya karena aset gereja itu dimasukin ke dalam nama si pengurus. Ya, ini sering terjadi. Dan seperti yang jaksa bilang, walaupun tidak dibenarkan, tapi bukan berarti mereka menikmati di situ, ya. Jadi ini polisi ini harus ngerti hukum ya. Jangan sembarangan. Oh, ada apa tiba-tiba langsung main asal apa namanya benjak sendiri. Nggak boleh kayak begitu. Kita lanjutin di sini ya. Bahwa dalam keterangan ahli Dr. Dian Andriawan Daeng Tawang, yang mana penyidik menyampaikan bahwa terdapat bukti aliran dana dari yayasan Jamas LKM dan pencairan pinjaman tersebut yang digunakan untuk pembelian barang. Jadi dibilang untuk beli barang, sepeda, jam emas oleh tersangka di sini kan. Petunjuk agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan baik terhadap tersangka maupun saksi-saksi yang membuktikan bahwa barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Mengingat berdasarkan keterangan saksi terhadap pembelian sepeda digunakan untuk kepentingan yayasan pesantren. Ya, jadi gini loh. Ini kayak dia beli sepeda katanya, ya dibeli sepeda oleh tersangka. Yang beli ya mungkin tersangka, tapi yang pakai bukan tersangka, yang pakai orang-orang yayasan. Ya saya yakin ya, sorry ya, Panji Gumilang itu yang usianya udah 70-an tahun ke atas, nggak mungkin bos masih naik sepeda bos. Ya dia kemana-mana naik mobil. Jadi kalau dibilang di sini digunakan pemilik sepeda, padahal dibilang di sini keterangan saksi menyatakan pembelian sepeda itu untuk kepentingan yayasan pesantren. Jadi sepeda-sepeda itu dibeli untuk orang-orang pesantren. Ya normal dong dia beli sepeda. Terus kalau dia beli emas ya nggak apa-apa. Kalau memang dia simpen, yang penting bukan dia yang pakai. Emasnya itu bukan dia pakai, dia jadiin kalung atau dia jadiin cincin yang dia pakai sendiri. Ya, jadi ini di jaksanya bilang harus dibuktikan bahwa emas sepedanya itu digunakan oleh tersangka, bukan oleh orang yayasan. Kalau orang yayasan pakai ya benar berarti buat yayasan dong. Makanya ini saya bingung ya, teman-teman. Semudah itu polisi mentersangkakan Panji Gumilang yang dia masih di dalam sekarang, akhirnya mau ngelamar CD nggak bisa. Kenapa? Karena ada kasus tambahan yang seperti ini. Kasus mengada-ngada, teman-teman. Jadi istilahnya, teman-teman lagi naik mobil, ya, terus malam-malam nggak nyalain lampu, diberhentiin di situ. Nah, ketika diberhentiin nggak pakai lampu, dia cari-cari, ya kan? Wah, di belakang pakai seat belt nggak? Ini nggak?
ada ono nggak ada ini, terus mobilnya digeledah-geledah kayak begitu kan, yang dimana nggak ada sangkut pautnya dan memang bukan razia ya teman-teman ya. Jadi ini seolah-olah seperti itu, makanya kita lihat oknum, dan oknum di TV Texas ini sangatlah banyak. Dan saya kasih tahu teman-teman, inilah teman-teman mengapa net 89 aja bisa lepas. Kalau teman-teman tahu kemarin kan di Prapit tuh 7 orang tersangka, dan 7 tersangka itu lepas semua Prapit. Kenapa? Ya begini, penyidikannya kagak sempurna, penetapan tersangkanya juga kagak jelas, unsur belum terpenuhi, bukti belum ada, lu main asal letakin orang tersangka. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa seperti itu karena karena tidak ada sangkut pautnya dengan penyidikan, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan oknum. Kalau ada penjahat bisa lepas dalam pra-peradilan, berarti ada peran serta oknum yang nggak benar dalam menyelidiki, teman-teman. Karena dalam penyelidikan, dalam pemberkasan, dalam pemeriksaan itu kan kewenangan penyidik semua, ya. Mereka masukin berkas di situ, ya. Seharusnya mereka tahu kalau berkasnya belum lengkap, ya jangan ditetapkan sebagai tersangka dulu. Lu periksa dulu, ya. Teman-teman, ini sama dengan kasus Mirna dan kasus Jessica, teman-teman. Kasus Jessica juga kayak begini. Belum cukup bukti, belum cukup unsur, dipaksain. Ini juga dia, Panji Gumilang juga mau dipaksain, ya. Cuma untung aja lawyernya beda, ya. Saya lawyernya Panji Gumilang, dan saya tukang teriak-teriak, teman-teman, kalau ada sesuatu yang nggak benar. Dan ini sesuatu yang nggak benar, ya. Kalau ada yang nggak benar, walaupun itu oknum polisi, saya berhak untuk membela, teman-teman. Karena itulah tugas saya yang diberikan oleh undang-undang. Ya, saya nggak peduli ini. Mau pemimpinnya Jenderal Bintang 1, kayak Jenderal Bintang Kejora, kayak. Kalau lu orang belum cukup bukti, belum ada unsur, terus lu jadikan tersangka, berarti lu penjahat, bos. Lu oknum. Ya, ngerti ya? Dan itu saya berhak untuk bicara. Kalau saya, asumsi saya pribadi, bisa aja salah. Kalau asumsi saya pribadi, ini jaksa lo yang ngomong, Alvin bisa aja salah. Lu kasih ke jaksa, jaksanya balikin P19. Jaksa bilang, ya, penyidikan lo, bos, belum cukup unsur, tidak ada unsurnya. Penyidikan lo belum cukup alat bukti, dia bilang. Alat buktinya belum ada, dibilang di sini ya. Saya lanjutin lagi nih, teman-teman. Bahwa ada unsur pasal 55, dibilang di sini unsur pasal 55 KUHP. Jadi kalau pasal 55 dia mau menjerat orang-orang lain, ya. Padahal tersangkanya cuma satu, yaitu Panji Gumilang. Pasal 55 dia bilang yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, ini nomor 9 nih. Dia jadi P19 nomor 9. Dan yang turut melakukan perbuatan juga belum tergambar dalam berkas, mengingat unsur ini mengendaki jika perbuatan dilakukan oleh tersangka adalah perbuatan penyertaan atau perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana harusnya dalam berkas perkara dapat tergambar jika tersangka melakukan perbuatan bersama-sama dengan orang lain. Jadi belum tergambar juga nih katanya nih, orangnya siapapun juga belum tahu, ya. Dan bersama-sama gimana pun juga belum tahu. Petunjuk agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan baik terhadap tersangka dan saksi-saksi mengenai hal tersebut untuk menggambarkan bahwa ada orang lain yang secara nyata juga ikut melakukan perbuatan yang disangkakan kepada tersangka tersebut. Jadi perbuatan yang disangkakan juga di sini yang dia bilang ada orang lain, ini juga belum, teman-teman ya, belum tergambar. Lucu sekali ini, makanya ya teman-teman ya. Ini kita lanjutkan, teman-teman. Bahwa belum ada ahli yang memberikan pendapat terkait tindak pidana pencucian uang. Saksi ahli aja belum ada yang membicarakan tentang pencucian uang ini. Jadi keterangan ahli tentang TPPU belum ada, unsurnya belum terpenuhi, teman-teman. Alat buktinya juga kurang. Dan keterangan saksi yang di sini kalau kita baca, bahwa saksi Abdul Rahman menerangkan melaporkan kejahatan berdasarkan hasil penyelidikan. Namun saksi Abdul Rahman belum menerangkan apa hasil penyelidikannya. Dia bilang agar hasil penyelidikan, apa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Abdul Rahman
sehingga dirinya menjadi pelapor, disuruh periksa lagi, dibilang di sini ya, agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi Iman Suprianto dan terkait dari mana saksi Iman Suprianto mengetahui rekening pinjaman Abu Marik terdapat outstanding, dibilang di sini ya. Ini kalau kita baca semuanya yang di sini teman-teman ya, saya sudah baca ini. Jadi banyak di sini polisi asal-asalan. Maksud saya gini teman-teman, asal-asalannya ya. Misalnya saya dituduh membunuh, ya. Terus dia udah periksa 5 ahli, tapi 5 saksi dia periksa katanya. Sudah ada alat bukti saksi, saya udah punya keterangan saksi katanya. Tapi saksi yang diperiksa nggak ada yang tahu perbuatan yang saya lakukan, nggak ada yang melihat saya membunuh. Apakah itu yang namanya saksi? Saksi itu adalah yang melihat, mengetahui, mendengar kejadian tersebut. Ya, bukan sembarangan saksi aja lo periksa, terus lo ada hasil pemeriksaannya, terus lo udah bilang lo punya alat bukti. Ya, inilah yang dilakukan oleh polisi, teman-teman. Saya kasih tahu. Ya, jadi dia main asal comot saksi-saksi sembarangan, ya. Ya, di bawah jalan tol tuh dia main asal comot aja, dia periksa, udah ada keterangan saksi. Keterangan ahli dia main asal ambil aja keterangan ahli di situ. Makanya dibilang tadi sama jaksa ya di poin nomor 19 itu bahwa belum ada keterangan ahli TPPU, teman-teman. Jadi yang disangkakan ke klien saya ini adalah tindak pidana pencucian uang. Tapi belum ada ahli yang menyatakan bahwa perbuatan atau apa yang disangkakan di BAP itu adalah pencucian uang. Jadi kan ini aneh, keterangan saksi belum ada, keterangan ahli belum ada, di sini keterangan tersangka belum ada, bukti surat juga belum ada, ya bukti petunjuk juga kagak ada. Makanya jaksa bilang di sini masih kurang alat bukti. Coba pasal 183 KUHP bilang apa? Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka itu berdasarkan perkap juga jelas. Untuk menyatakan orang bersalah pun harus minimal 2 alat bukti, bos. Ini belum ada 2 alat bukti. Jadi tidak sepatutnya dan tidak selayaknya si Panji Gumilang ini dijadikan tersangka di dalam TPPU. Nah, inilah yang makanya kami pra-pradilkan untuk habis depan. Ya teman-teman ya. Saya kasih tahu gitu loh. Itu tipe Texas itu boroknya banyak. Agar masyarakat tahu nih, agar masyarakat tahu. Polisi itu asal-asalan kalau menyidik. Dia memaksakan. Jadi kalau dia ada target, ada orang yang mau ditarget, ya. Misalnya Panji Gumilang, wah penistaan agama. Jangan cuma penistaan agama, sikat lagi, cari lagi, cari, gitu ya. Dicari TPPU, dimasukin, tersangkain dulu. Buktinya dia cari belakangan. Padahal kalau KUHP nggak bisa gitu, KUHP. Cari dulu alat bukti, dapat alat bukti baru tetapin tersangka. Ya, makanya teman-teman sering lihat itu yang pemain investasi bodong juga begitu kan. Indosuria itu Henry Surya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tetapi baru ditahan 2 tahun kemudian. Itu pun dia bilang, saya nggak bisa mau langsung tahan karena saya masih mau cari alat bukti. Lah, kalau lu belum cukup alat bukti, jangan lu cepat-cepat jadi tersangka dong. Kenapa dia jadi tersangka? Ya, dugaan kami dijadiin ATM berjalan, teman-teman. Ya, dijadiin ATM berjalan biar bisa diperas di situ. Kalau belum tersangka kan lu belum bisa meras. Orangnya masih saksi, dia masih santai-santai aja. Kalau dia udah dijadiin tersangka, udah ketakutan tuh, udah kayak teri tuh, ikan teri tuh di situ, ya. Udah takut dia. Akhirnya dikit-dikit nyawer, dikit-dikit nyawer. Makanya nggak heran ada jenderal berkantong gendut, ya, polisi berkantong gendut itu, dan bahkan teman-teman lihat berita yang baru muncul 2 hari yang lalu di media bahwa Polri sekali lagi peringkat pertama terkorup di Asia Tenggara, teman-teman. Ya ini, terkorup bukan hanya uang aja, tapi cara kerjanya. Kenapa? Cara kerjanya harusnya kumpulin alat bukti dulu, penuhi unsur dulu,
Baru setelah itu dijadikan tersangka. Ini kagak. Dijadiin tersangka dulu. Penuhi unsurnya mah nanti aja. Ya, syukur-syukur tinggal kong kali kong sama jaksa. Nanti udahlah, jaksa itu P19 gak usah dipenuhi. Ya, udahlah tutup mata. Ini aja saya dapat P19. Ya, karena kenapa? Ya saya punya kenalan juga di kejaksaan dan saya punya koneksi juga di kepolisian. Ya, jadi saya bisa dapat ini P19 seperti Indosuria. Jadi teman-teman bisa ngelihat bobroknya penyidikan itu dari P19 itu biasa tertera, tergambar, ya terdeskripsi teman-teman. Bagaimana jaksa bilang belum cukup bukti, bagaimana jaksa bilang tidak memenuhi unsur, makanya dikembalikan itu berkas. Nah, tapi sebenarnya kalau belum cukup bukti dan tidak memenuhi unsur, orang itu nggak boleh dijadikan tersangka dulu. Jadi yang